Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari kandungan surat Al-Balad ayat 11 sampai dengan ayat 20. Baik, langsung saja. Ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaqtahamal aqabah, yang artinya namun dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Jadi pada ayat sebelumnya dijelaskan, ayat 10, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada manusia dua jalan. Pertama jalan kebaikan, kedua jalan keburukan. Jalan kebaikan menuju surga, jalan keburukan menuju neraka. Nah, pada ayat ke-11 ini Allah jelaskan manusia itu tidak mau menempuh jalan yang sukar. Manusia itu tidak mau menempuh jalan yang mendaki. Apa yang dimaksud dengan jalan yang sukar dan jalan yang mendaki di sini? Maksudnya adalah jalan menuju kebaikan. Jalan menuju kebaikan itu adalah jalan yang sukar, adalah jalan yang mendaki. Jalan menuju kebaikan. Kenapa? Karena jalan yang menuju kebaikan itu adalah jalan yang tidak disenangi hati kita. Jalan menuju kebaikan itu adalah jalan yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Maka ketika meniti jalan kebaikan butuh perjuangan, butuh kesabaran. Baik, kemudian ayat berikutnya, wa ma adraka mal aqabah. Di sini Allah jelaskan, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan definisi atau apa yang dimaksud dengan jalan yang sukar itu. Allah jelaskan fakku raqabah, yaitu pertama adalah melepaskan perbudakan hamba sahaya. Jadi perbudakan ini ada itu pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah itu terjadi sistem perbudakan. Sistem perbudakan ini menjadikan manusia seperti halnya binatang, tidak dihargai, semena-mena, dizolimi, dikerja paksa tanpa ada upah dan seterusnya. Tetapi pada masa kini tidak ada lagi sistem perbudakan. Karena sistem perbudakan itu di luar pri kemanusiaan dan pri keagamaan. Baik, jadi Allah jelaskan jalan yang penuh sukar itu adalah satu, jalan kesukaran itu, jalan kesulitan itu yang mendaki itu maksudnya pertama adalah membebaskan sistem perbudakan, menghilangkan sistem perbudakan. Yang ke ayat ke-14, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Maksudnya apa? Jalan yang mendaki pula adalah memberi makan orang yang kelaparan, orang yang kesusahan, orang yang tidak ada yang bisa dimakan, orang yang tidak ada bisa diminum. Jadi sudah berapa hari tidak makan, tidak minum, karena tidak punya makanan, tidak punya minuman. Maka orang yang seperti ini harus senantiasa dibantu, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih bantuan, tolong menolong, saling mengasihi, saling menyayangi antara sesama. Jadi makna jalan yang mendaki atau jalan yang mendaki
dan jalan yang sukar itu pertama membebaskan perbudakan, yang kedua adalah memberi makan orang yang kelaparan dan kesusahan. Yang ke ayat ke-15 adalah yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Ayat ke-15. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi termasuk memberi makan, memberi minum, membantu, menolong, kemudian memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim, terutama kepada yang masih ada hubungan keluarga, yang masih ada hubungan kerabat, itu lebih diutamakan. Kenapa? Karena ketika membantu anak yatim yang masih ada hubungan keluarga atau kerabat, itu akan mendapatkan 2 pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua adalah pahala menyambung silaturahim. Oke, selanjutnya adalah au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang sangat fakir. Jadi orang miskin itu dibantu, kemudian orang fakir juga dibantu, fakir miskin ya, yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, untuk makannya saja susah, minumnya susah, kebutuhan sehari-hari saja ya sulit. Nah, jadi berhari-hari tidak makan, tidak minum, kelaparan. Maka orang-orang yang seperti ini seharusnya dibantu, dikasih makan, dikasih minum, diberikan kebutuhan, diberikan pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Dan ini merupakan jalan yang sulit karena manusia selalu berpikir pelit. Manusia kebanyakan pelit jika dibandingkan antara orang yang dermawan dengan orang yang pelit, lebih banyak orang yang pelit. Kenapa? Berpikirnya kalau memberi orang lain maka hartanya akan berkurang. Padahal sebenarnya di dalam agama ketika memberi orang lain, ketika itu pula akan mendapatkan sesuatu ganjaran yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-17, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Jadi orang-orang beriman itu selalu saling menasehati. Selalu saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran, saling menasehati untuk saling menyayangi antar sesama manusia, antar sesama bangsa negara, antar sesama agama. Jadi saling menyayangi antara saudara seiman, saling menyayangi antara saudara sebangsa, setanah air, dan saling menyayangi antara sesama manusia. Jadi inilah karakter orang-orang yang beriman itu, diantaranya adalah saling menyayangi, saling membantu, saling menolong, saling memberikan kebutuhan yang tidak dimiliki oleh orang yang sangat membutuhkannya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Yaitu tadi, orang miskin, orang fakir, yatim, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah ulaika ashabul maimanah. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang disebut dengan ashabul maimanah. Apa ini maksud dengan ashabul maimanah itu? Golongan kanan. Jadi ashabul maimanah itu adalah golongan kanan. Maksudnya golongan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia, terlebih lagi di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi karena diberikan ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang abadi, kekal nan abadi yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Ayat ke-19 ini, dan orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Jadi orang-orang yang ingkar terhadap Al-Qur'an,
ingkar terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran, kafir terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang disebut dengan ashabul masy'amah atau golongan kiri. Siapa golongan kiri ini? Orang yang hidupnya akan sengsara. Boleh jadi di dunia dia sejahtera, tetapi di akhirat ia nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran. Nah, kemudian alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Jadi orang-orang kafir itu nanti akan dijebloskan ke dalam neraka. Neraka itu dikunci dari setiap sisinya, sehingga orang-orang kafir tidak bisa berlari dari neraka, tidak bisa keluar, tidak bisa kabur dari neraka. Dan mereka juga tidak diperkenankan, tidak bisa beristirahat walau sesaat. Tidak bisa istirahat dari siksaan yang mereka dapatkan, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sedetik. Itulah siksaan ganjaran bagi orang-orang yang kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baiklah anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita semua, bapak, anak-anak, orang tua kita, keluarga kita semuanya, termasuk golongan kanan yang bahagia hidupnya di dunia dan bahagia hidup di akhirat, dimasukkan Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang menjadi ahlu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja anak-anak sekalian. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.